Kalau dianggap ada semacam saya mengejar capaian pribadi begitu, saya tidak pernah punya pikiran itu. Hidup itu seperti menuntun saya untuk berjalan saja, lalui lorong-lorong. Kalau dia terang, ya jangan silau. Kalau dia gelap, jangan takut. Ya, hadapi semua kenyataan. Rasakan nyanyian alam yang membisiki Anda, karena itulah yang paling jujur. Dan hati Anda bersihkan supaya dia bisa menangkap makna-makna dari kejujuran alam yang berkata kepada Anda. Itu sebabnya saya tidak terlalu suka pujian, ya. Dan ini saya ambil dari pelajaran dalam sejarah junjungan kita atau idola saya, Nabi Muhammad SAW. Kalau dia dipuji, orang yang memujinya dilempari pasir. Ya. Tetapi kalau orang membencinya, ya, bahkan memusuhinya, dia memberikan perhatian kepada orang itu. Sebab dia menyimpan satu tanda tanya besar. Jangan-jangan pada kebenciannya itu ada kebaikan yang disembunyikan. Itu sebabnya setiap orang yang pernah membenci Nabi itu pada akhirnya hidupnya menyesal. Dan akhirnya hidup kemudian mengikuti beliau. Ya. Seperti seorang yang sering sekali dari atas rumahnya melemparkan kotoran ketika beliau berjalan di samping rumahnya. Suatu hari tidak ada lagi lontaran itu, kotoran itu. Dan dia punya firasat orang ini pasti lebih dari sakit. Jadi dia memikirkan orang yang membencinya lebih banyak daripada orang yang memujinya. Sepertinya begitu. Karena itulah orang-orang yang memujinya itu, apalagi dengan maksud munafik begitu, asal Bapak senang, itu tidak punya tempat di sekitar dia. Dia senang dengan persahabatan yang tulus. Sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mengkritiknya dan memberikan masukan yang sejujur-jujurnya agar dia mawas diri. Sering orang yang terlalu memuji kita itu melenakan kita sehingga kita terjatuh. Tapi kita ditolong oleh orang-orang yang mengkritik kita, bahkan mungkin memusuhi kita, karena dia membuat kita punya alert system, kewaspadaan bahwa jangan-jangan memang saya bersalah. Gitu. Nah, begitulah saya hidup dalam pergaulan yang ada ini gitu. Dan saya memperlakukan pejabat negara juga begitu. Saya mengkritik pejabat negara pertama-tama tugas kemanusiaan, tugas kenegaraan. Yang kedua adalah karena mereka memakai dana publik. Karena mereka memakai fasilitas publik, maka dia harus diserang. Dan tugas masyarakat sipil itu bukan memuji-muji, kita serang. Kita bisa punya kehidupan yang lebih baik dari yang ada sekarang. Dan tidak terjadi karena kapasitas dari kepemimpinannya masih rendah. Karena itulah kita menyerang dia supaya dia menjadi lebih baik. Itu tugas kita. Dan untuk pilihan itu nggak usah takut. Yang paling jauh dari hidup ini adalah apabila kita dibunuh atau dimatikan. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh lupa bahwa password untuk membunuh orang tidak diberikan kepada manusia. Password untuk membunuh orang itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan seseorang itu dibunuh, seluruh dunia berkonspirasi untuk membunuhnya, dia tidak akan terbunuh. Sebaliknya, seluruh dunia ingin menyelamatkan orang itu, tetapi apabila ajalnya telah tiba, Tuhan memanggilnya, maka tidak ada delay satu detik pun untuk mengembalikan, untuk memanggil dia dan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itulah hidup yang menurut saya bikin tenang gitu loh. Saya bisa cerita betapa godaan datang dan juga ancaman datang, tapi saya ingin membiarkan itu menjadi bagian dari saya saja, nggak usah jadi bagian orang gitu loh. Sebab kalau itu Anda share, menurut saya itu jadi lebay. Biarkan itu menjadi dinamika pribadi Anda untuk menimbang-nimbang seberapa kuat sebetulnya Anda berada di ruang publik. Sebab ini adalah profetisme. Berada di ruang publik itu menurut saya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia dan tua. Saya menganggap politik ini adalah amal terbaik manusia. Itu seperti amal kenabian. Karena pahalanya paling besar, maka tantangannya paling besar. Karena itu kalau orang itu tidak kuat untuk berada di sini, lebih baik dia jangan di sini, ya. Seperti kata Dilan, ya. Rindu itu berat sekali, kamu tidak akan sanggup, biar aku saja yang melakukannya gitu. Seperti itu juga, mengkritik itu berat sekali, ya. Kamu nggak akan sanggup, biar aku saja yang mengkritik.